Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilan Karina Silalahi, NIM 1803211000122. Saat ini saya akan memaparkan hasil dari review jurnal internasional saya yang berjudul The Analysis of Potato Chips Product Damage Risk in Widuri Joint Venture Group. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Profil usaha. Usaha ini didirikan sejak tahun 2000 yang didirikan oleh Ibu Sumiati dan 6 orang anggota lainnya. Awalnya, tujuan didirikannya usaha ini adalah untuk mendukung perekonomian setempat. Usaha ini bergerak di bidang home industry. Seiring berjalannya waktu, lokasi usaha ini menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat di Kabupaten Bintan, khususnya di Kelurahan Kijang Kota, karena tempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat toko oleh-oleh Kabupaten Bintan. Selain produk souvenir, shop dari Widuri Joint Venture Group juga dapat dijadikan sebagai snack atau pelengkap hidangan pada acara-acara khusus seperti resepsi pernikahan. Dalam melakukan kegiatan produksi, grup usaha patungan Widuri tidak luput dari risiko. Salah satunya risiko produk kentang. Keripik kentang yang menjadi hangus dan keripik kentang akan mudah masuk angin. Oleh karena itu, para pekerja maupun pendiri harus memperhatikan setiap detail dari berbagai aspek produksinya untuk meminimalkan kerugian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi risiko kegagalan produk keripik kentang. Yang kedua, mengukur dan memetakan risiko, dan yang ketiga yaitu merumuskan mitigasi risiko yang efektif untuk kelompok usaha patungan Widuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui data internal Widuri Joint Venture Group, perpustakaan, jurnal, dan internet. Responden yang dipilih memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi di bidang yang dipilih. Hasil dan pembahasan yang utama yaitu lingkungan internal. Usaha bersama Widuri menghasilkan keripik kentang, keripik ubi, jalar, keripik pisang, dan akar kelapa yang memiliki banyak varian. Widuri Joint Venture Group juga menjual produk lain dari banyak produsen. Widuri Joint Venture Group saat ini digunakan sebagai pusat toko oleh-oleh bagi wisatawan. Widuri Joint Venture Group mengutamakan kualitas dari produk tersebut, bukan tentang keuntungan yang didapat bagi wisatawan, yaitu adalah menjaga brand image. Urutan proses produksi keripik kentang adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembelian bahan baku dan bahan penunjang lainnya. Yang kedua, mengupas kentang. Yang ketiga, memotong kentang dengan parutan listrik yang dimodifikasi untuk kentang. Yang keempat, mencuci kentang yang sudah dipotong atau diparut. Yang kelima, pendaman semalaman dengan menambahkan jeruk nipis. Kemudian kentang dikeringkan dari rantai pendaman. Selanjutnya, setelah ditiriskan, kentang akan masuk ke proses penggorengan. Pada tahap ini dilakukan proses sartasi untuk kentang yang masih basah untuk kemudian digoreng kembali. Selesai digoreng, kemudian didinginkan dan disimpan dalam wadah tertutup. Proses penambahan bumbu sambal dengan teknik tradisional. Setelah diberi bumbu kuah lalu didinginkan sebentar. Keripik kentang siap dikemas dan diberi label. Keripik kentang siap dijual dan didistribusikan ke pelanggan. Risiko yang terjadi akibat proses produksi kentang tersebut yaitu yang pertama, produk hancur, yang kedua, keripik kentang menjadi gosong, dan yang terakhir, produk akan mudah masuk angin. Dapat kita lihat tabel kategori probabilitas risiko dan tabel identifikasi risiko. Yang pertama, R1 itu kesalahan dalam pemilihan bahan baku, yang kedua, melewati proses perendaman, yang R3 kesalahan dalam pembelanjaan pasta jeruk nipis, R4 kesalahan pasca kebakaran yang tidak terkendali, dan yang R5 adalah kesalahan manusia atau human error. Nah, berdasarkan matriks di atas dapat diketahui bahwa R1 yaitu kesalahan dalam pemilihan bahan baku merupakan risiko dengan tingkat keparahan yang tinggi. Meskipun frekuensinya terjadi jarang, namun jika risiko terjadi akan memberikan dampak yang besar. Untuk R2 yaitu melewati proses perendaman kentang merupakan risiko dengan tingkat keparahan
ketika menyimpan keripik kentang ke dalam toples atau wadah. Kelalaian juga dapat terjadi saat menyimpan kentang, yaitu namun keripik kentang tersebut belum dipersiapkan dengan baik untuk proses penyimpanan, maka keripik kentang akan mudah masuk angin. Nah, rekomendasi tanggapan untuk permasalahan R1 atau risiko pertama yaitu inspeksi yang cermat pada setiap bahan baku ketika pembelian. Untuk R2, buat peringatan pengingat otomatis atau alarm yang secara sistematis sebagai tanda peringatan proses pemadaman yang dilakukan. R3, buat